Sugeng Enjang, Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di menit ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan cara segmentasi pasar. Nanti dari segmentasi pasar itu dilakukan dengan penguatan modal. Nah, penguatan modal itu bisa didapat melalui kredit usaha rakyat. Itu adalah program pemerintah yang memberikan kredit dengan bunga paling kecil. Itu cuma hanya ada sampai akhir tahun ini. Nah, untuk materi yang pertama tentang kreativitas dan inovasi. Dari definisinya, kreativitas ini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan menemukan cara dalam melihat masalah dan peluang. Jadi seperti bagaimana kita melihat suatu masalah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, lalu solusi yang kita buat dari ide-ide kreatif itu namanya inovasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan kualitas bisnis. Lalu untuk peran dari kreativitas dan inovasi ini adalah untuk pengembangan produk dan memenangkan persaingan yang saat ini makin ketat. Daya kreativitas harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru dan berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada sebelumnya. Lalu dengan memaksimalkan kreativitas dan cara pandang untuk melahirkan suatu inovasi ini, bisnis yang dikelola akan mampu tampil outstanding. Outstanding itu artinya jadi memenangkan persaingan dibandingkan dengan bisnis serupa yang telah ada. Nah, ini karena adanya inovasi tadi memunculkan kebaruan yang dibutuhkan konsumen. Untuk contohnya itu ini saya gambarkan siklus hidup produk ya, Bu. Ini siklusnya, ini harga dan kuantitas penjualan. Nah, siklus hidup produk itu seperti huruf S ini. Nanti ini tahap pencarian ide dari kreativitas dan inovasi tadi, pemasaran naik, lalu pasti akan ada puncaknya lalu turun. Dan zaman sekarang itu tidak dilakukan inovasi setelah selesai produk ini turun baru dilakukan inovasi, tetapi dilakukan sebelum produk ini turun, bahkan sudah ada inovasi baru. Jadi di sini ada siklus lagi, naik lagi, berlanjutan terus sampai seterusnya. Jadi usaha yang kita miliki bisa terus bertahan. Yang selanjutnya materinya tentang gebleku. Ini lebih sambung. Ini lanjut tentang gebleku niki saya tentang bauran pemasaran di strategi untuk mengelompokkan pasar yang akan kita pilih dari segi umur, lalu kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu, umurnya tua, muda atau anak-anak. Itu kita nanti menyesuaikan dari produk kita, bagaimana promosi kita, lalu kapan tempat kita jualan itu di mana, lalu harganya berapa. Dari segi produk sendiri ini saya pakai contoh Minto Susilowati, yaitu sekarang itu orang suka produknya yang kualitasnya itu biasa-biasa saja, tapi malah lebih disukai konsumen, dan itu nanti ujungnya lebih memberikan untung untuk si produsen itu sendiri. Tetapi desainnya juga harus bagus, jadi kualitasnya itu sebenarnya standar, cuma karena desainnya bagus orang jadi melihatnya tuh wah gitu. Jadi misalnya contohnya harga jualnya yang satu 15.000, yang satu 10.000, tapi yang ini
biaya produksinya itu 13.500, sedangkan yang ini 7.500. Ini nanti kan memberikan untung 1.500, yang bawah ini 2.500. Nah ini zaman sekarang itu berdasarkan penelitian, konsumen lebih menyukai yang murah ini. Dari segi konsumen mereka suka, lalu dari segi produsen untungnya juga lebih besar. Tapi harus tetap mengingat ini desain produk itu yang sekarang lebih penting. Yang berikutnya tentang promosi. Ini saya ambil contoh promosinya Bakpia Mutiara. Dia memberikan pengundian iPhone 12 Pro Max ini. Setiap pembelian bakpia itu dapat 1 kupon. Nah, promosi ini sebuah upaya persuasi untuk mengajak konsumen maupun calon konsumen untuk membeli produk kita. Untuk menarik para konsumen ini, promosi harus terus-menerus dilakukan dan dibuat semenarik mungkin, serta kita tidak boleh menyerah untuk selalu melakukan promosi. Soalnya gitu kita menyerah, pasti kan nanti ada barang produksi kita yang mengendap. Nanti kalau misalnya bahan makanan lama-lama bisa kadaluarsa. Lalu yang berikutnya tentang pemilihan tempat. Ini contohnya pasar Cindramata di Pantai Glagah, Bu. Jadi mereka ini menjual Cindramata, langsung mendekatkan diri ke si calon-calon pembeli di Pantai Glagah sana. Jadi tempat ini bukan hanya diartikan sebagai tempat di mana usaha dijalankan, maksudnya bukan saja sebatas di mana kita bisa nyetoki tokonya itu dengan mudah, tetapi gimana caranya tempat ini bisa buat produknya laku. Soalnya nanti ujung-ujungnya tetap target utama itu kan menjual. Yaitu ini seperti yang saya bilang tadi, penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Jadi fungsinya itu untuk distribusi yang memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga semakin mudah konsumen mendapatkan produk, berarti proses distribusi semakin baik. Kalau semakin gampang konsumen membeli, otomatis penjualan produk akan mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir tentang pinten paginipun, ini harga, bahasa Inggrisnya price. Ini yang menurut saya paling penting, karena dari harga ini dia satu-satunya dari keempat aspek tadi yang memberikan pendapatan untuk si pengusaha itu. Kalau tadi promosi, tempat sama produk itu kan semuanya mengeluarkan biaya ya. Jadi dari harga ini satu-satunya aja cara si produsen untuk menentukan keuntungannya dia. Lalu pada prinsipnya konsumen itu lebih memilih produk yang memberi nilai tertinggi bagi dirinya. Nilai ini dikenal sebagai kegunaan produk bagi konsumen. Dalam pemasaran, konsep dinilai juga digunakan dan dianggap sebagai alasan konsumen membeli produk. Nah, itu maksudnya nilai ini adalah harga yang dibayarkan konsumen dikurangi dengan manfaat yang didapatkan. Nah, itu disebut nilainya. Semakin banyak, semakin puas konsumennya. Selain itu, harga juga memiliki dampak psikologis berupa persepsi kualitas maupun manfaat emosional. Berbagai penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi harga, semakin tinggi pula persepsi kualitas produk. Misalnya, kalau kita contohnya kalau belanja ke Matahari Mall di Malioboro itu kan nanti lebih
persepsi kita atau anggapan kita itu produknya lebih bagus daripada yang misalnya di pasar Beringharjo, karena ya harga melu rupa istilahnya. Lalu berbagai penelitian juga membuktikan bahwa kalau ada diskon nanti konsumen itu juga memunculkan kecurigaan. Ini kayaknya harga di diskon ini barang-barang rejekan atau barang-barang stok lama, lalu diberikan diskon. Lalu dengan alasan itu biasanya kalau memberikan diskon itu strateginya diskonnya itu diberikan di saat hari-hari besar, misalnya dalam rangka menyambut kemerdekaan. Lalu yang perlu diingat, hal yang perlu diingat adalah manfaat emosional, di mana semakin tinggi harga semakin terbatas konsumen yang mampu membeli, sehingga semakin bangga pula konsumen terhadap produk yang dibelinya. Ini contoh ekstremen itu nih, emas nih kok. Nah, kalau karena emas itu kan mahal, pasti semua yang pakai emas itu kan bangga. Ya, tapi belum tentu juga produk yang mahal itu malah tidak laku. Contohnya seperti yang digambar ini, kalau kelihatan ini kebetulan contohnya pas kue akar kelapa ya. Kalau kelihatan ini yang harganya 20.000 ini, dia malah terjual paling mahal, paling banyak terjualnya sebanyak 693. Sedangkan yang 17.000 cuma 500-an, 16.000 malah lebih dikit lagi cuma 200. Kira-kira menurut ibu-ibu ini faktornya apa ya? Dia mahal tapi malah laku keras. Dari foto ini coba perhatikan. Nah, iya benar Bu. Niki kan kemasannya sayang ya Bu. Di buatan ngangge plastik bening kayak 16.000 niki ngangge desain-desain menarik, kan ondel-ondele niki, terus foto produk. Nah, mereknya juga bagus. Halal, ya halal PIRT niku. Oleh komposisi, informasinya jelas dan menarik konsumen. Nah, niku wau saking strategi kemudian apa wau? Kebetulan. Apa? Pengelompokan pasar atau segmentasi pasar dengan cara menentukan 4 ini. Yang berikutnya tentang bagaimana membuat desain kemasan. Jadi kalau mendesak yang tanggal bulan itu untuk komponen penting dalam membuat desain kemasan itu yang harus ada di nomor 1, nama atau brand produk. Jadi si produsen itu harus punya merek dagang yang didaftarkan. Jadi contohnya kerupuk udang Asolole. Nah, kerupuk udang ini jenis produk betul. Terus Asolole ini merek dagang. Jadi produk plus merek dagang. Merek dagang itu didaftarkan. Terus yang nomor 2, informasi fungsi atau manfaat produk. Jadi sebuah produk, terutama untuk produk seperti kalau yang ini makanan, harus sesuai kebutuhannya. Kalau contohnya akar kelapa itu tadi, kalau dari segi makanan itu contohnya ini nilai gizinya, nilai gizi yang terkandung dalam produk makanan itu. Yang ketiga, komposisi produk atau daftar bahan. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat
produknya itu kalau akar kelapa ini ya beras ketan segala santan segala macam itu. Lalu tanggal kadaluarsa itu menentukan tanggal kadaluarsa adalah wajib bagi produk olahan yang memiliki batas waktu penggunaan untuk kenyamanan dan keamanan para konsumen menggunakan produk Anda. Contohnya ini baik digunakan sebelum 12 Januari 2015. Yang kelima, keterangan halal. Karena di Indonesia mayoritas itu kan beragama Islam, ya tentunya mereka benar-benar memperhatikan kehalalan produk pangan itu. Kalau untuk mengurus produk label halal ini nanti bisa dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu di Kemenang itu Jalan Bayangkara itu Bu. Ya, Lere PNI. Lalu berat bersih. Jadi ini konsumen itu semakin kritis untuk melihat isi dari produk ini Bu. Jadi tingkat on itu ya kudu sesuai kali yang dicantumkan dengan kemasan. Yang ketujuh, kode produksi. Kode produksi ini merupakan waktu proses produksi meliputi tanggal, bulan, dan tahun produksi dan memudahkan produsen melacak terjadinya kesalahan, misalnya amit-amit yang keracunan. Lalu yang kedelapan, izin edar. Sebuah produk hanya bisa dipasarkan ketika memiliki izin edar dari BPOM RI atau izin sementara dari PIRT. PIRT ini dikeluarkan oleh Dinkes Dinas Kesehatan. Lalu untuk syarat PIRT ini biasanya harus ikut pelatihan dulu di BPOM atau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ke-9, informasi produsen atau distributor. Produsen itu wajib menyantumkan informasi lengkap pada kemasan produk. Hal ini digunakan untuk panduan customer untuk siapa yang harus dihubungi berkaitan dengan produk tersebut. Misalnya yang komplain itu, jadi kayak ada layanan konsumennya. Sore sampun panas Bu, lo lanjut lisan mawon Bu. Oh, deklem. Oh, deklem. Mati lampu. Oh, mati lampu nang deklem itu. Contoh gini ku wau. Contoh penerapan 4P wau. Contoh ini McDonald. Burger niku Bu. Nah, McDonald itu kan bisnisnya makanan dan minuman. Jadi campuran produk yang sebagian besar terdiri dari itu, kayak hamburger, terus ayam goreng, salad, makanan ringan, dan menu sarapan atau McCafe itu kopi. Itu dari segi produknya itu. Mereka menentukan produknya itu bentuknya seperti itu. Targetnya berarti yang mengkonsumsi barang-barang itu tadi. Lalu places atau papan wau tempat. Restoran adalah tempat bagi McDonald menghasilkan sebagian besar pendapatan penjualannya. Nah, beberapa restoran juga mengelola kios untuk produk pilihan terbatas seperti sundae, es krim miko, dan makanan penutup lainnya. Ada juga kios-kios yang digunakan untuk event-event tertentu. Lalu untuk
strategi harganya juga ada strategi harga paket. Mereka menawarkan produknya dengan harga yang didiskon dibandingkan dengan membeli barang, membeli pisahan gitu. Jadi paket makan sekalian minum. Jadi membeli paket lebih murah dari satuan. Atau strategi harga psikologis. Contohnya memberi dipasang harga 49.900 daripada 50.000. Padahal cuma cacek 100 rupiah, tapi itu nanti ada efek psikologisnya. Jadi misal nanti mau jual produk daripada jual produk 10.000, lebih baik menjual produk itu 9.900. Jadi ini kok kesannya enten kesan psikologis murah enten Bu. Lalu untuk promosinya, beberapa strategi promosi yang dilakukan McDonald itu ada iklan, lalu promosi penjualan, dan public relation. Kesimpulannya, kalau dari strateginya bauran pemasarannya McDonald ini, apapun bisnisnya itu, 4P ini suatu hal yang krusial untuk ditempatkan, jadi harus ada. Tapi strategi 4P ini tidak bisa sama antara bisnis satu dengan yang lainnya. Itu tadi makanya perlu pentingnya inovasi itu tadi, kreativitas untuk membuat suatu inovasi sehingga muncul 4P yang berbeda dan unggul dari bisnis-bisnis lain. Lalu yang jelas tidak boleh memaksakan untuk menurunkan atau menaikkan standar cuma hanya karena mengikuti tren. Jadi kita harus pede dengan produk kita, tetapi harus tetap memperhatikan keinginan konsumen. Konsumen inginnya bagaimana, kita turuti. Tidak perlu mengikuti produsen lain, tapi acuannya tetap konsumen. Nah ini tentu saja semua itu belum tentu langsung berhasil. Kadang kalau gagal harus terus mencoba, yaitu dengan trial and error. Mungkin kalau sebagai kalau bisa meminimalisir risiko, bisa dilakukan kira-kira dulu produknya, buatnya jangan terlalu banyak dulu untuk tes pasar dulu, nanti 20 konsumennya bagaimana, sudah diterima baru dilakukan penjualan yang lebih besar. Lalu yang terakhir tentang kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu program pemerintah, yaitu kredit modal kerja atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak. Jadi salah satunya itu BRI sebagai penyalur program pemerintah. Jadi KUR itu sumber dananya bukan dari banknya itu. Bank-bank itu hanya menjalankan program pemerintah dengan peraturan bunga yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi ini bunganya sangat ringan. Ada dua macam, yaitu KUR mikro dan KUR kecil. Kalau KUR mikro ini nanti mengajukannya ke cabang, contohnya di BRI Adiaksa itu. Kalau yang kecil di pusatnya di Patung Kuda itu kalau BRI. Untuk plafonnya, KUR mikro itu plafonnya sampai dengan 50 juta. Akumulasi plafon per debitur di luar sektor produksi maksimal 200 juta. Lalu untuk KUR kecil itu bisa 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu akumulasi plafon per debitur maksimal 500 juta. Jadi satu orang itu misal sudah ngambil 50 juta lunas, jadi cuma bisa 4 kali yang tadi. Yang mikro maksimal 200 juta, berarti 50 kali 4 itu sudah maksimal. Lalu suku bunganya sama
Untuk mikro dan kecil sama-sama 6% efektif per tahun. Itu sudah paling murah nih Bu. Dereng mesti benjang enten program enten mulai. Soalnya kan kita mendepositokan uang aja kan dapat bunga 5%, kita cuma naruh uang di bank itu bunganya 5%. Sedangkan ini ada pinjaman dari pemerintah hanya 6%, kan cuma selisih 1%, ini murah sekali. Lalu jangka waktunya untuk yang mikro, untuk kredit investasi 5 tahun dan kredit modal kerja itu 3 tahun. Yang kur kecil kredit modal kerja 4 tahun, kredit investasi maksimal 5 tahun. Lalu syarat nama usaha bisnis yang dimiliki itu dua-duanya harus minimal 6 bulan. Jadi usahanya harus sudah jalan 6 bulan. Lalu untuk syarat dokumennya ini berbeda. Yang kur mikro syarat dokumennya adalah identitas, EKTP atau surat keterangan pembuatan EKTP, lalu KK dan akta nikah. Lalu dari keterangan usahanya itu syaratnya surat IUMK atau surat keterangan usaha dari kelurahan, RT dan RW, atau surat keterangan domisili usaha. Yang kur kecil syaratnya itu identitas, EKTP sama seperti yang dokumen tadi, perlu KK dan akta nikah. Sama ya, kalau identitasnya sama syaratnya. Kalau untuk izin usahanya yang kur kecil ini lebih kompleks karena harus benar-benar izin usahanya itu sudah usaha yang sudah kuat, sudah SIU, PDP, NPWP, SITU, IUMK atau surat keterangan usaha lain. Yang terakhir agunan tambahan. Agunan tambahannya itu untuk kur mikro tidak ada. Lalu untuk yang kur kecil sesuai dengan kebijakan atau pilihan. Untuk maksudnya kebijakan atau penilaian bank ini, misalnya usahanya itu sudah dianggap sangat meyakinkan, itu kalau sudah sangat meyakinkan malah ini semakin kecil nanti agunan tambahannya. Nah, kalau lalu yang paling penting ini informasi yang saya dapat itu dari mantrinya langsung Bu. Jadi kalau mengajukan kur BRI itu meskipun kur mikro ini dalam aturan agunan tambahannya tidak ada, nanti tetap si mantrinya itu tetap nanya sama tetangga ke kanan kiri. Nah, itu mungkin tanya itu tiangnya pripun sampai dipercaya bukan. Selain melakukan BI checking, mereka ternyata juga melakukan itu. Mungkin survei pulang dia membuat kertas ini. Sebenarnya apa? Tapi kalau orangnya itu terpercaya dan usahanya itu sudah berjalan dengan penghasilan yang rutin, itu benar-benar bisa los-losan gitu, tanpa ini sama sekali, tanpa jaminan sama sekali. Lalu untuk proses pemberian kurnya itu, calon debitur yang memenuhi persyaratan tadi, syarat-syarat tadi itu mengajukan kredit ke BRI dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan, antara lain identitas, legalitas usaha, NPWP seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu petugas BRI melakukan analisis kredit, memeriksa legalitas serta BI checking dan melakukan kunjungan ke calon debitur. Nah, itu kan kalau legalitas niku mereka bisa mengecek ke kelurahan, ke RT RW. BI checking enten datanya teng pusat Bank Indonesia. Terus nah niki wau sing mboten dijabarke teng bank itu rata-rata iki melakukan kunjungan ke calon debitur. Survei tanggal 2 teng niku wau. Oke. Lalu
Apabila pengajuan kredit disetujui, akan dilakukan akad kredit antara BRI dengan debitur dan pencairan kredit kepada debitur. Jadi pun cair kreditnya itu mau sampai 50 juta mikro nopo sampai 500 juta kecil bisa kecil. Modelnya ini langsung masuk ke rekening. Lalu terakhir ngangsur debitur membayar kewajiban tepat waktu dan BRI melakukan pembinaan atau monitoring. Berikutnya ini problem solving, ini bahasa kulone ini bahasa Jawanya ini pemecahan masalah. Bagaimana apabila dokumen persyaratan kredit saya belum lengkap? Ini yang bisa dilakukan adalah nanti bank memberikan waktu untuk calon debitur untuk mengurus dokumen yang belum tersedia. Ini bahasa salesnya ini gampangnya ya ditunggu kudu lengkap. Lalu yang kedua, bagaimana apabila saya menunda? Lalu ini solusinya bank akan melakukan pembinaan, penagihan dan menawarkan solusi. Selama penyebab tunggakan karena risiko bisnis, misalnya bisnisnya pas di boten payu, dan selain itu debitur juga harus beretikat baik. Nanti akan dilakukan pembinaan dan nanti ditawarkan solusi. Jadi terutama dari ini bank pemerintah itu buatan dengan buatan jo joroke lah membantu gitu. Terus apakah agunan saya akan dilelang? Itu jaminannya mau. Bank itu meminta agunan itu bukan untuk tujuannya itu tidak untuk pengen yuk buatan ketagih yuk ngelelang apa itu. Sebenarnya bank itu meminta agunan itu untuk efek psikologis. Jadi si kreditur itu jadi enten pikiran tuh wah niki tesih agunannya tesih di ketobang ini kan enten rasa pengen melunasi berusaha. Agunan itu adalah jalan terakhir penyelesaian kredit. Jadi bukan terus banknya itu kepengen tadi saking ngedol agunan itu. Lalu ini kriteria usaha yang layak mendapatkan pembiayaan. Yang pertama itu kepantasannya. Poin-poin kepantasannya itu ada dari aspek hukum, tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Yang poin kedua, pasar dapat dijual dan memiliki konsumen yang jelas, jadi bisnisnya itu jelas berjalan. Lalu sosial ekonomi, usaha mikro atau kecilnya ini memberi manfaat kepada masyarakat. Poin keempat, produktif, yaitu menghasilkan keuntungan. Ini yang paling penting bagi banknya karena untuk transfer kreditnya. Lalu kelima, pengelolaan manajemen yang baik. Dengan manajemen yang baik, contohnya pengelolaan WAU 4P WAU itu akan menunjukkan kalau usahanya itu dapat bertahan dan dapat menghasilkan untung sehingga kredit yang diberikan bank lebih aman. Kriteria yang kedua itu bankable atau bankable itu meyakinkan untuk diberikan kredit. Nah, krediturnya itu kira-kira nek diparingi kredit bakal balik ngoten lah istilahnya. Nggih saged nyaran apa mboten. Ada 5 poin itu. Yang pertama, karakter moralnya bagaimana, orangnya baik atau buruk. Lalu kapasitas dalam membayar kredit. Yang ketiga, capitalnya, modalnya, contohnya punya hartanya berapa. Lalu kondisi ekonominya,
Dan yang terakhir, jalan terakhirnya itu agunan sebenarnya itu. Lalu yang bab berikutnya adalah mengapa kita sebaiknya memilih ke bank daripada ke pinjaman yang lain. Yang pertama, dari sisi reputasi, bank itu adalah lembaga pembiayaan terpercaya yang membantu usaha Anda berkembang dengan sehat. Yang jelas pasti sudah dijamin sama OJK dan tidak mungkin aneh-aneh nanti. Lalu kemudahan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi kan ada di mana-mana ya. Lalu konsistensi, syarat dan ketentuan kredit tidak berubah-ubah. Jadi syarat jaminannya, bunganya, semenjak AKT semonten nganti lunas semonten. Lalu pricing, suku bunganya jelas berapa dan biaya administrasinya juga jelas. Yang terakhir tentang digitalisasi pengembangan bisnis, yaitu BRI Spot. Spot niku singkatan sistem perkreditan online terpadu. Niki aplikasi bimbing ngejoke kredit, Bu. Jadi bisa mengajukan kredit melalui aplikasi BRI Spot. Nanti dari dalam aplikasinya itu sudah ada petunjuknya. Sementara itu yang bisa saya bagikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan itu kalau gak ada bulik kan yang dari pusat itu ini nak perlu apa butuh informasi kita cek dulu kan. Kan betul ibu masalah kayak dijelaskan masih tahu. Pengembangan bisnis nopo tentang kredit. Nopo kreditnya suami orang. Oh, nggih, kula ini ampun atas info nggih. Untuk pengurusan kurnya itu bisa kelompok, tapi hanya sebatas pengurusan syaratnya saja, Bu. Jadi syaratnya diakumulasikan ke ketua kelompok, tetapi angsurannya tetap pribadi. Itu cairnya lebih mudah karena dianggap si ketua kelompoknya ini yang dipercaya sama banknya kan. Masing-masing. Masing-masing ya Mas. Iya. Perorangan. Masing-masing harganya para utang dengan kelompok. Tapi sing ngaruh ya. Hanya dibantu untuk akadnya tadi. Jadi akad kreditnya akan lebih mudah kalau secara kelompok. Dipercaya ya. Iya. Corona ini ya, orang pesek sana aja dokter. Anggarannya gitu enak. Sampai akhir tahun ya. Biasanya sementara sampai akhir tahun nanti ada evaluasi, bisa saja dilanjutkan, bisa. Besok baru ulang tahun.
rame gitu. Ya enggak lah, kalau ya enggak bisa sampai di gimana. Nah, itu maksudnya orang datang ke sini lebih banyak karena aksesnya lebih mudah. Kan kita jualannya kalau gitu gitu Yang di luar ya utang karo sing betok pol kuwi ae kancane dhewe. kalau rencangnya dari mesti turun 6%. 6% itu kecil loh. Ya kan ora sana anake malah nang kancane kok. Oh. Kan kancane jantuk ta. Awalnya tolong ya turun nih. Dengan loro. Jadi kan masa persenjaman 6% itu umpamanya kita pinjam 5 juta itu nanti berapa tahun terus jadi berapa? Kalau 6% per tahunnya itu 6% per tahunnya. 6% dia kan 5 juta misalnya ya. 5 juta dari 6% dari 5 juta. Berarti dia ini 300 ribu. Umumnya 5 juta ya per tahun. Setahun. Cicilan apanya? Jangka waktunya minimal setahun. Nah, itu Bukan 30.000 Mas. 6% dari 5 juta. Oh iya. Oh iya 30 ribu. Iya gitu. Dia memang sangat murah. Kalau 300 kan berarti 5 Berarti berapa? 30.000. 5 juta itu 30.000 tahun. Efektif setahun. Kalau pakai Itu baru dulu kan itu matanya. apa bisa Mas? Utang. Taniku niki enten targetnya. Kalau dalam jangka waktu setahun, cicilannya per bulan itu 430 ribu kali 12. Kira mau? 430. 5 juta 1 juta. Oh, ini oh, nggih salah. Salah kan jenengan? Berarti 5 juta itu 160. Dalam Mutan-mutan ayo datang. Tapi nggak dimanfaatkan pinjau UMKM mau. Aku nggak mau ngerti aja dilihat. Jangan jadi sana utang. Ah, nggih. Bangnya sing bangnya nggih. Sejuta itu kan berapa? Enggak ada survei. Sejuta. Soalnya kan nggak bisa kelompok. Harus terkonakan kalau perolehan ini sejuta tekan bilang yo. Kalau bisa kelompok mungkin juga bisa kejuta itu. Saya ngarang utang apa? Dengan saya kejuta orang sakit ya juta heding. Oh, selawi ya. Kan juta. Berarti nek kredit 10 juta setahun kan misal diputarke ngoten kan untung 1 juta pun berarti 1 juta setahun loh. Nyari 1 juta dalam setahun kan ya.
Pakane. Makanya di sini. Oh, ayam merah. Bakul titik dulu. Masa mikirnya juga cukup wedhus iki wonten apa kasih-kasih oh putihnya kok ya mau wedhus. Besok cicilan tak wis mangan. Nah, sebenarnya ini kasih waktu babon. Babon. Adanya kan buat usaha ya, usaha harus. Kalau kelompok tani kan istilahnya mungkin beda-beda. Kadangnya sih senang menabur, atau sih senang minggu, atau sih senang hapulan, dan itu monggo itu. Pun di rekap kalian masih nek pirang juta, bulan ini sebenarnya ketok enteng ya. Bisa lah setahun namanya investasi berarti cicilannya dirongi. Berarti so di tahu-tahu mungkin orang yang berminat ya. Sih makin begitu itu terus masih kegiatan menyusul. Oh, menawi 4P wau dijalankan, kula yakin saged bersaing. Tapi itu seandainya pinjam 5 juta itu nggak pakai jaminan agunan toh mas? Ya itu tadi Bu. Jadi Sesuai kan ada yang tanya-tanya gitu. nggih niku wau, yen survei niku wau. Tetap Mantrine tetep tapi tanya. kemungkinan kan itu survei itu di kan ada jumlah pinjaman kalau pinjamannya istilah nggak harus 100 juta 500 juta mungkin ya apalagi banyak orangnya itu hanya cuma tanyakan nanti lah ini dia yang udah kali ya yang 50 juta malah 100 juta mungkin ya Risikonya niku. Kula usul nggih nganu mawon. Produknya niku kerjasama kali gini Mbak Yuli nika saya niku promosinya. Jadi mungkin misalnya dapat barang apa, terus tidak Mbak Yuli sing bagian jualan mawon. Kali nika adose kayak jago jualan ngoten. Nggih.
Dan ini istilahnya contoh produk kali ini kita Pak. Kemarin Oke, kalau dereng nyampe ya Bu. Nah, produk makanannya iki niku lumrahe mawon enake sing ilate konsumen iku pripun. Jadi mboten perlu wah banget ngeju banget napa banget itu mboten perlu sakniki konsumen. Seperlune mawon yang dioptimalkan malah kemasannya. ya kalau untuk sementara ini kan kita masih segitu udah termasuk maksimal Mas. Cuma kalau istilahnya masih desain wajah itu belum sampai ke sana. Segitu kan kemarin udah himbauan dari dinas yang harus 0 berapa itu udah seharusnya memang sudah plastiknya itu loh. Kalau desain memang belum desain wajah gitu. Ya, itu cuma contoh produknya dulu, rasanya dulu, ya modelnya kayak gitu makanannya. Kita istilahnya kita akan yang kemasannya bisa. Kemasannya 2000 tombok ya. Oh, itu. Stiker anu stiker lawas. Kalau kemasannya kan berapa on? Mau pula sebetulnya itu sebenarnya nggak main standar. Karena lebih penting, ya itu penting tapi penting enten lebih penting ke desainnya. Desain. Ini tetap harus ada. Cuma penting nonton nggak teman. Yang tadi itu yang dari bikinan kue akar kelapa Betawi itu kan malah harganya paling mahal tapi paling laris. Itu karena kemasannya itu bikin orang pengen beli. Penasaran. Ya mungkin untuk kedepannya kita siapa tahu ini nanti dicoba dulu sama anaknya. Jadi pertama rasanya akar kelapa itu kayak apa Bu? Kalau kemarin kan gitu rasanya kayak apa itu yang nanti coba masnya kan dibikin dulu. Oh kalau makanan kayak gini kira-kira bakalan eksis nggak nantinya untuk kesananya. Kalau nanti masalah rasanya ya kemarin itu dari dinas yang harus sudah ditawari Mas, nanti yang dari satu kulon Progo itu mau dibikinin toko di Unasing pasar Duan itu. Tapi saya nggak tahu pasti ya. Utara ya. Ya. Tapi kalau yang untuk pasar tadi ke seluruh kota nanti itu rencana mau ada di Balai Desa Hargorejo. Ya itu nanti paling kita mengajukan untuk ini dan tapi mungkin kemasannya ada ekonomis lagi mungkin biar terjangkau sama ibu-ibu yang pada kalangan bawah. Dan itu pastinya malah mahal. Ya kalau yang itu kan 0 berapa itu dan satu ininya berapa? Satu ini berapa? Satu plastiknya apa? Berapa Bu Dewi? Belinya seonak atau dengan timbangan? Plastiknya Berapa ini? Masnya tanya harga ini. Plastiknya aja. Keputus yang itu sekarang itu Sampah ini simpulan kiloan itu tapi kan itu kan nanti jaga kualitas jadi nggak gampang lengkap menjaga ya belum ada gambar-gambarnya desainnya belum. Contohnya kayak Citato itu loh. Kan itu paling isinya cuma segini. Cuma segini lah ini isinya angin atasnya. Di perjoknya pakai angin. Iya. Desainnya desain produknya makanya. Isinya berapa gram tapi bumbunya besar.
tapi tetap ditulis berat bersihnya sesuai isinya. Cuma ya itu tadi efek psikologisnya itu yang lebih menjual tuh sekarang itu. Dibungkusnya ya Mas. Gitu.